Halo guys, kembali di channel Yanda Storyland. Untuk menemani sang turu kalian, di video kali ini admin akan mendongeng sebuah film action berjudul Reprisal yang dirilis pada tahun 2018. Jadi guys, film ini menceritakan tentang seorang manajer bank yang menjadi saksi sebuah perampokan dan bekerja sama dengan tetangganya untuk menggagalkan rencana perampokan berikutnya. Gimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dimulai dengan seorang pria bernama Jibril yang sedang menelpon polisi untuk melaporkan kalau ada bom yang disembunyikan di bawah jembatan. Setelah itu ia langsung melancarkan aksinya. Ternyata Jibril ini adalah seorang pencuri yang terampil. Terlihat ada foto dan denah bangunan yang disusun secara merinci. Which bridge is it? There's a bomb. Sementara itu, di sisi lain, sebuah keluarga sedang bersiap-siap untuk menjalani hari mereka. Seorang manusia berjenis laki-laki bernama Jacob kemudian berbicara pada istrinya bernama Christina tentang situasi keuangan mereka. Yeah, it's great. I think maybe I'll go back into my 401k. Go on your own. Housekeeper. Lalu, setelah itu mereka pergi untuk bekerja. Sesampainya di bank tempat Jacob bekerja, Jacob melihat peningkatan keamanan karena adanya laporan mengenai bom. Tapi, Jacob yang tak terlalu memperdulikannya terus melanjutkan pekerjaannya sebagai manajer bank. Ia menyetorkan uang yang dibawa polisi ke vault. Kemudian Jacob meyakinkan karyawannya kalau mereka harus tetap melakukan pekerjaannya seperti biasa, meskipun ancaman bom sedang merajalela. 350. Yeah. Let me know. We know the protocol, yeah? Hello? Kemudian tiba-tiba Christina menelponnya dan memberitahunya kalau ia akan menjemput putri mereka yang bernama Sophia dari sekolah. Karena kepanikan yang disebabkan oleh berita bom, tak lama kemudian saluran telepon di bank berhenti berfungsi. Lalu Jibril yang mengenakan topeng masuk dan menembaki polisi penjaga. Kemudian ia memerintahkan semua orang untuk turun di lantai. Jibril lalu menyerahkan tasnya ke staf bank dan mintanya untuk masukkan semua uangnya. Setelah itu, ia membawa Jacob dan rekannya yaitu Vault untuk mengambil lebih banyak uang. Jibril lalu memberikan 2 tas yang berisikan bom asap kepada Jacob dan rekannya. Dan pada saat polisi mulai berdatangan, Jibril langsung melarikan diri. Okay, all right. Kemudian polisi membawa Jacob untuk diinterogasi karena ia adalah manajer bank tersebut. Di kantor polisi, detektif Robert sedang mendiskusikan tentang perampokan tersebut dengan agen Field. Kemudian Christina menyela pembicaraan mereka dan menanyakan tentang keadaan suaminya. Lalu si detektif menyarankannya untuk menunggu hingga penyelidikan selesai. Agen Field kemudian menanyai Jacob tentang kejadian perampokan itu sambil menunjukkan foto-foto perampokan yang terjadi di bank lain. Karena ia meyakini kalau orang itu adalah orang yang sama. Jacob yang masih trauma dengan kejadian itu hanya diam saja tanpa mengatakan apapun. Broke late last August, they all have one thing in common. Irregular in any way. Surveillance cameras that are not hardwired. Your facility inside out. Di malam harinya, Jacob masih memikirkan tentang kejadian tadi pagi, dan hal itu membuatnya menjadi susah tidur. Pada keesokan harinya, tetangganya bernama James menghampirinya. Ia menawarkan obat penenang dan berbagi cerita tentang pengalamannya saat menjadi polisi. Seeing it over and over again, you know? Your mother crashed the car. And something, maybe, to stop it. Thanks, bro. I'll be here for you. Holding the hand of this little girl.
Setelah itu, Jacob memberitahu istrinya tentang mereka yang menyuruhnya untuk mengambil cuti administratif. Christina yang mendengar hal itu merasa tidak senang karena Jacob telah bekerja di bank selama 1 dekade dan cuman gara-gara kejadian itu ia harus menanggung konsekuensinya. Nothing new, guy just disappeared. You gave those people 10 years of your life. Straight of leave until further notice. Sementara itu, di sisi lain, ada seorang kakek yang memaksa untuk pergi dari rumah sakit. Para perawat mencoba untuk menghentikannya, namun ia malah mengamuk. Untungnya Jibril segera tiba di sana dan menenangkannya. Hey, You need to sit down over here. Di malam harinya, Jacob bermimpi kejadian perampokan sebelumnya. Hal itu membuatnya tak bisa tidur lagi. Ia pun kemudian mulai menyelidiki tentang perampokan bertopeng. Di keesokan harinya, ia menceritakan kepada James tentang relentlessnya. Ia tak melihat wajah perampok itu dengan jelas, tapi ia ingat dengan kunci baja besar yang digunakan untuk mengunci pintu. James lalu menunjukkan beberapa foto kunci besi yang ada di laptopnya. Lalu Jacob melihat salah satu kunci yang mirip. Mereka pun mulai berdiskusi dan James berspekulasi kalau tiap rencana pelariannya sudah tersusun rapi. Setelah beberapa analisa, James mendorong Jacob untuk membersihkan namanya. Tetapi Jacob berpikir untuk menangkap perampok tersebut dengan tangannya sendiri. Everybody doesn't have it, so it's special. There. This is crazy. This is the guy. Something brought these fucking guys here, right? Di pagi harinya, Jacob terus memeriksa dokumen yang terkait dengan perampokan. Christina mengingatkannya untuk menjaga jarak dengan Sophia saat sedang mengerjakan hal tersebut. Lalu tiba-tiba penyakitnya Sophia kambuh yang membuat mereka berdua panik. Untungnya Christina dengan cepat memberikan suntikan insulin padanya dan pernapasan Sophia kembali stabil. Di tempat lain, Jibril berhasil meretas kata sandi dan membuka brankas kecil untuk mengambil alat pengganggu sinyal. Sementara itu, Jacob dan James bekerja sama untuk mengidentifikasi lokasi perampokan. Jacob kemudian memutuskan untuk menyelidiki beberapa tempat yang mencurigakan. Saat ia sedang memeriksa salah satu tempat, Jacob melihat seseorang membuka rolling door. Melihat hal tersebut, ia merasa aneh. Kemudian Jacob pun menyelinap masuk. Ketika sedang mengawasinya, ia menyadari kalau orang tersebut adalah Jibril si perampok. Ia kemudian mulai membuntuti Jibril. Jacob memberitahu James tentang alamat yang dituju Jibril. James lalu menghubungi teman FBI-nya, yaitu Casey, untuk memverifikasi alamat yang diberikan oleh Jacob. Di saat yang bersamaan, Jacob terus mengikuti Jibril yang juga sedang mengikuti truk lapis baja. Ketika Jibril mengambil rute yang berbeda, Jacob tetap mengikuti mobil lapis baja karena ia yakin kalau Jibril bakal balik. Dan benar saja, Jibril muncul lalu melumpuhkan mesin mobil lapis baja dengan bom digital kecil. Setelah itu, Jibril menyerang supir truk dan memaksanya untuk membukakan pintu belakang. Hello. Open the door. Back. Kemudian Jacob mencoba membantu dan menyerang Jibril dari belakang. Setelah itu, para polisi tiba di sana. Tetapi Jibril berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya. Ia kemudian sampai di sebuah pabrik. Lalu di sana ia membuat kekacauan supaya bisa berkamuflase di antara pekerja dan melarikan diri. Jibril lalu menaruh uang curiannya di tempat parkir. Kemudian ia menghancurkan semua barang bukti untuk menutupi jejaknya.
Di rumah sakit, Detektif Robert menyampaikan berita pada Frank tentang pabriknya yang telah terbakar. Sementara itu, Jacob sebelumnya telah mengambil kantong uang tersebut, lalu menyembunyikannya di halaman rumah sebelum bergabung dengan keluarganya untuk makan malam. Di sisi lain, Jibril kembali ke tempat parkir untuk menjemput uangnya, namun ia tak menemukannya dimanapun. Sementara itu, Field menanyai seorang pasien bernama Johnson tentang kejadian yang baru saja ia alami. Tetapi tiba-tiba Jibril muncul dan menembak Field. Questions shouldn't take too much of your time. May match either of these. Ia kemudian mengancam Johnson dan mintanya untuk menghubungi orang yang telah membantunya. Johnson yang panik kemudian menghubungi Jacob. Ia mengatakan kalau ia ingin menemuinya sebelum memberikan pernyataan pada agen FBI keesokan harinya. Tepat setelah telepon ditutup, Jibril menembaknya. Ketika Jacob sampai di rumah sakit, Jibril menghubunginya dan mengancam keselamatan keluarganya. Setelah itu, Jacob menghubungi James dan memberitahunya kalau Jibril berada di rumahnya. James pun bergegas pergi ke rumah Jacob, tetapi sesampainya di sana ia hanya melihat sebuah kamera CCTV yang telah disiapkan oleh Jibril. Saat Jacob kembali ke rumah, Jibril menghubunginya, lalu menyuruhnya untuk membawakan uangnya ke tempat yang telah ditentukan. The reason why all those people got killed. You're the hero that tried to call the police. The wife setting up those tracking apps. A shotgun on the table. Sebelum Jacob pergi, James memberinya sebuah pistol yang sebelumnya telah ia sembunyikan. Di tempat lain, Jibril sedang menyiapkan senjatanya. Sementara James yang sedang dipantau oleh kamera menghubungi temannya yaitu Casey untuk meminta bantuan. Kemudian Casey dan rekannya memberikan sebuah alat pendengar pada Jacob sebelum ia menuju ke tempat pertemuan. Setelah itu, saat mereka sudah bertemu, Jacob terus menanyai tentang keberadaan istri dan anaknya. Jibril lalu mengungkapkan kalau mereka berada di dalam truk. Casey dan rekannya yang mendengar hal itu langsung bergegas menuju ke parkiran untuk mencari truk. Saat Jibril membuka tasnya, sebuah bom meledak. Setelah itu, aksi saling tembak pun terjadi. Hal tersebut melibatkan dua petugas polisi. Sementara itu, Casey dan rekannya berhasil menyelamatkan Christina dan Sophia. Tak lama kemudian, James tiba lalu memprioritaskan kondisi Sophia yang memburuk. Setelah itu, James kemudian pergi untuk mencari Jacob karena mereka kehilangan kontak. Di tempat lain, saat Jacob sedang mengejar Jibril, tiba-tiba James muncul lalu menembaknya hingga mati. Bitch! I got you. Stop! Nothing to do with this. Tell me where she is. Your family dies. Stop! Melihat hal tersebut, Jacob pun marah karena ia belum menemukan petunjuk tentang keadaan istri dan anaknya. Lalu James meyakinkannya kalau Christina dan Sophia telah diselamatkan. Jacob kemudian segera kembali ke keluarganya. Lalu Detektif Robert muncul dan mintanya untuk bertanggung jawab. Tetapi James menahannya, lalu mengatakan kalau ia akan bertanggung jawab atas semua kejadian tersebut. Setelah kejadian itu, Jacob dan Christina melanjutkan kehidupan normal mereka. Mereka menerima sebuah surat dari James yang berisikan sebuah kalung. Jacob yang menerima hal itu merasa sangat bersyukur. Setelah itu, Jacob menghadiri pertemuan dengan para polisi karena sekarang ia telah menjadi seorang polisi. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Reprisal. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.